Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan pelajaran fikih. Tentunya masih di pembahasan terkait dengan al-janaiz, terkait dengan orang yang meninggal di antara kita. Kita sudah di pertemuan yang lalu terkait dengan masalah mengkafani. Sudah kita jelaskan cara mengkafani laki-laki dan perempuan. Pada malam hari ini kita lanjutkan lagi, masih di pembahasan dengan memandikan mayat kembali, karena penulis rahimahullah dalam membahas terkait dengan jenazah ini beliau tidak urut sesuai dengan pembahasannya masing-masing. Misalnya memandikan, belum tidak selesaikan dulu. Karena sudah kita ketahui, mungkin sudah kita lupa di awal kajian buku ini ditulis dari hafalan. Buku ini ditulis dari hafalan oleh penulis rahimahullah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi kadang ada sebagian pembahasan itu tidak sesuai dengan urutan yang telah beliau sampaikan sebelumnya. Seperti ini sudah selesai dari mengkafani, maka beliau kembali membahas terkait dengan memandikan mayat. Yaitu orang yang berhak memandikan. Demikian pula beliau rangkaikan dengan orang yang berhak untuk mensolatinya, baru langsung pindah ke masalah mensolati mayat. Kata beliau rahimahullah, wa ahaqqun nasi bi ghuslihi wa sholati alaihi wa dafnihi wasiyuhu bidzalik. Orang yang paling berhak untuk memandikan mayat, orang yang meninggal di antara kita, juga yang berhak untuk mensolatinya, yaitu menjadi imam, serta yang berhak untuk menguburkannya, yaitu yang turun di bawah, untuk menerima jenazahnya. Itu adalah yang pertama, wasiyuhu bidzalik, wasiatnya. Kalau dia berwasiat, misalnya si mayat sebelum dia meninggal, dia berwasiat. Apakah berupa lisan, dia katakan kepada ahli warisnya, atau dia tulis. Kalau nanti saya meninggal, yang memandikan saya adalah si fulan, dia sebutkan. Atau si fulanah, dia sebutkan. Dan yang menjadi imam nanti kalau saya meninggal adalah si fulan, dia sebutkan. Nanti yang menerima jenazah saya di bawah kuburan si fulan, dia wasiatkan. Itu dulu yang didahulukan. Itu yang didahulukan. Karena para ulama menyebutkan bahwa terkait dengan harta waris saja, ketika Allah menyebutkan pembagian warisan untuk setiap yang berhak dalam harta waris, selalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan min ba'di wasiyatin yusi biha audhi. Itu semua setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utang. Itu dalam masalah warisan. Tentunya warisan saja yang wajib dibagi ke ahli waris. Kita harus melihat wasiatnya mayat. Apalagi masalah yang terkait dengan masalah memandikan, mensolati dan menguburkannya. Ini tentunya lebih didahulukan. Setelah itu tsummal ab. Kemudian bapak dari si mayat. Tsummal jad. Kemudian kakek. Ini kalau yang laki-laki Kemudian kakeknya. Tsummal aqrab fal aqrab minal asobat. Kemudian yang paling dekatnya. Dari asobat. Asobat itu adalah istilah untuk kalau bapak kemudian kakek kan ke atas.
Asobat ini adalah ke bawah dan ke samping. Yaitu mulai dari anak-anaknya, ya, anaknya dia, kemudian cucunya, kemudian ke bawah. Ini nanti. Jadi kalau anaknya tidak ada, maka cucunya. Kalau cucunya tidak ada, ke bawah. Setelah itu, yang diinginkan juga adalah asobat adalah al-ikhwah. Saudara laki-lakinya. Ini yang ke samping. Saudara laki-lakinya dulu, kalau ada. Kalau tidak ada, maka al-am. Pamannya, saudaranya bapak. Saudaranya bapak. Kalau tidak ada, maka al-khol. Al-khol, saudara dari ibunya. Saudara dari ibunya. Tapi hal ini, kata para ulama, ketika ada musyahah. Kalau ada berebut untuk memandikannya. Adapun kalau tidak ada saling berebut, semuanya ya menyerahkan kepada masing-masing, maka siapa yang diserahkan kepadanya permandiannya dalam masalah mensolatinya, maka itu bebas untuk melakukannya. Ini yang beliau katakan kalau mayatnya laki-laki. Kalau perempuan, beliau juga katakan wa'aulan nasi bi ghuslil mar'ah. Orang yang paling utama memandikan perempuan itu adalah ibunya. Ibunya. Summal jaddah, kemudian neneknya. Kalau tidak ada ibunya. Atau ibunya tidak mau, maka neneknya. Summal akrob fal akrob sama min nisaiha. Kemudian yang dekat berikutnya dari para perempuan. Dari para perempuan, keluarga dari si mayatnya itu. Ini tentunya ya disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala kalau dia tidak punya wasiat. Kalau punya wasiat sama antara laki-laki dan perempuan. Yang memandikannya adalah yang diwasiatkan oleh si mayat. Dan saya pernah baca tulisan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau ingatkan terkait dengan masalah jenazah ini. Untuk masa kita sekarang ini, banyak orang jauh dari agama kadang memperlakukan jenazah kita tidak sesuai dengan sunnah. Ini wasiat jadi sangat penting di masa ini. Boleh kita menulis wasiat. Iya. Nanti kalau saya meninggal, tidak apa-apa, tulis, simpan saja di mana saja. Iya. Bukan itu bentuk mengharap kematian, bukan. Kita tidak boleh mengharap mati. Iya, kita mengharap supaya bisa hidup lama. Kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian mengharap mati. Iya. Jangan. Artinya berharaplah hidup lama, bisa beramal banyak. Bisa beramal banyak. Tapi wa in kana labud, kalau memang harus lidurin nazalabi, ada cobaan yang berat yang turun kepadanya, maka dia boleh berdoa. Itu kalau memang harus, kita tidak tahan lagi hidup. Tidak tahan lagi hidup. Besar sekali ujian yang turun kepada kita, yang menimpa kita. Iya. Maka kalau memang harus, kata Nabi, boleh dia berdoa. Dengan berdoa, Allahumma in kanatil hayatu khairun li fa'ahyini wa in kanatil wafatu khairun li fatawaffani. Ya Allah, kalau memang hidup itu baik untukku, hidupkan saya. Dan kalau memang mati, meninggal itu baik untukku, maka wafatkan saya. Jadi boleh berdoa kalau ada musibah yang menimpa dan kita tidak bisa tahan. Iya, susah kita keluar darinya. Membuat kita kadang putus asa, walaupun seorang muslim, tidak boleh putus asa. Tidak boleh. Dari rahmat Allah. Karena kita tidak akan pernah diuji oleh Allah yang melebihi kemampuan kita. Itu tidak mungkin. Iya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran tentang ujian, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Allah katakan, sungguh kami akan menguji kalian, tapi bisyai'in dengan sesuatu sedikit minal khauf, rasa takut. Sedikit saja rasa takut. Wal ju', sedikit dari rasa lapar.
Karena tujuan daripada ujian dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan, menafsirkan itu ayat di surah Al-Baqarah 155 itu, beliau katakan kalau seandainya rasa laparnya penuh, tidak mungkin itu terjadi. Karena tujuan daripada ujian bukan membuat kita binasa, tapi membuat kita kembali kepada Allah. Makanya kalau memang ujian itu datang, kalau memang berat, tidak boleh kita mengharap mati. Kalau memang harus, boleh kita berdoa. Menulis wasiat ini tidak masuk dalam masalah mengharap mati. Ini namanya mempersiapkan diri kepada sesuatu yang pasti kita hadapi, yaitu yang namanya kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarnya. Maka kalau kita tahu di keluarga kita adalah orang-orang yang akan melakukan pelanggaran, boleh kita berwasiat. Jangankan di masa kita sekarang ini, di masa para sahabat, mereka sudah berwasiat kepada keluarganya. Kalau saya meninggal, gali kuburan saya seperti kuburannya Rasulullah. Jadikan itu penutupnya seperti penutup yang ditutupkan kepada kuburan Rasulullah SAW. Sudah ada yang begitu di para sahabat. Padahal masa Islam dekat, pelanggaran masih sedikit. Maka di masa kita sekarang ini, itu kita berwasiat. Boleh kita berwasiat, ya memandikan saya si fulan misalnya, ya, dan yang mengkafani saya, kain kafan saya si fulan bersekian lembar, boleh. Karena juga para sahabat juga begitu. Nanti kain kafan saya seperti ini, dia boleh berwasiat. Boleh berwasiat. Ini yang disebutkan. Kadang kita berwasiat penting sekali dengan harta, bagus berwasiat dengan harta, iya, yang kita punya. Ya, berwasiat dengan harta yang kita punya. Tapi untuk diri kita apa? Untuk diri kita apa yang kita persiapkan? Apalagi sekarang ini, kadang kita meninggal, orang melakukan hal-hal yang setelah kita meninggal. Ya. Dan kadang kalau kita tahu itu akan dilakukan dan kita tidak berwasiat, kadang kita disiksa dengannya. Karena di hadits Nabi SAW, itu mayat yu'adzabu biniyahati ahli. Mayat itu bisa disiksa karena ratapan keluarganya. Kata para ulama, kalau dia berwasiat untuk diratapi. Jadi kalau saya meninggal, tolong tangisi saya. Cakar-cakar mukamu, cukur rambutmu. Iya, itu dia disiksa dengannya. Nah kalau dia sudah berwasiat, kalau saya meninggal, jangan kamu ratapi. Jangan kamu rayakan hal-hal dengan perayaan yang tidak ada tuntunannya. Nanti keluarganya melakukannya, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Ini jadi hal yang penting dalam masalah berwasiat ini. Terkait juga dengan apa yang beliau sebutkan. Kemudian, kata beliau, illa annal amir yuqaddam fis sholah alal ab wa man ba'dah. Ini masalah dalam mensolatinya. Penguasa, pemerintah, itu lebih didahulukan daripada bapaknya si mayat. Dari bapaknya si mayat. Ini kalau ada. Kalau ada yang datang mensolati jenazahnya dari pemerintah, maka pemerintah lebih utama untuk maju sebagai pemimpin, ya, karena asal dari imam solat adalah pemimpin kita, kecuali dia mewakilkan orang lain, baru orang lain itu yang mensolatinya. Ini yang belum sebutkan. Sekarang setelah itu belum masuk dalam pembahasan mensolati jenazah. Kata beliau wassolatu alaih, dan mensolati jenazah. Mensolati jenazah sama hukumnya dengan mengkafaninya, sama hukumnya dengan memandikannya. Ya, yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau tidak ada yang melakukannya, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Makanya ketika Nabi SAW mendengar kabar berita bahwa Raja Najasyi di Afrika sana meninggal, dan tidak ada yang tahu kalau dia muslim. Tidak ada yang tahu kalau dia muslim. Tidak ada mereka solati. Maka belum mengajak para sahabat, belum umumkan di masjid, dan mengajak para sahabat untuk keluar mensolatinya. Solat goib. Kenapa? Karena hukum mensolati jenazah itu adalah fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mensolatinya sama sekali, seluruh kaum muslimin berdosa. Tapi kalau sudah ada
yang mensolatinya, maka terangkat dosa dari yang lain. Ya, walaupun mereka tidak mensolatinya. Dan mensolati jenazah itu memiliki keutamaan yang besar. Ya, memiliki keutamaan yang besar. Dijanjikan oleh Nabi SAW, orang mensolati jenazah itu lahu kirot, baginya 1 kirot, 1 gunung Uhud pahala. Itu kalau hanya mensolati. Kalau dia mensolati kemudian dia antarkan, maka lahu kiroton, baginya 2 kirot, 2 gunung Uhud dari pahala. Dari pahala. Gunung Uhud gunung yang besar. Gunung yang besar. Ini menunjukkan ya pahala yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mensolati jenazah. Jadi memang dia fardu kifayah. Jangan sampai kita bermudahan ada jenazah kita sepelekan. Enggak, kita butuh pahalanya. Walaupun tidak wajib bagi setiap kita untuk mensolatinya. Untuk mensolatinya. Kemudian kata beliau, yukabbir. Ketika kita mensolati jenazah, kita bertakbir. Iya. Summa yaqra'ul Fatihah, kemudian dia baca Al-Fatihah. Ini takbir pertama. Dia bertakbir Allahu Akbar dan dia baca Al-Fatihah. Summa yukabbir, kemudian dia takbir kedua. Wa yusalli 'alan nabi, dan dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solawat yang maklumi. Solawat yang kita baca di tasyahud. Itu solawat. Karena para sahabat datang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, arafna salam alaik." Wahai Rasulullah, kami telah tahu bagaimana bersalam, memberi salam kepadamu, yaitu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh yang di tasyahud awal. Fakaifa nusolli alaik? Maka bagaimana kami bersolawat kepadamu? Maka Nabi mengajarkan solawat yang ada di tasyahud itu. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada juga lafaz fil alamin innaka Hamidum Majid. Banyak lafaz salawat, semuanya sahih. Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang tidak menghafal itu, tidak apa-apa dia bilang sallallahu ala Muhammad. Itu sudah cukup. Itu sudah dianggap bersolawat. Itu sudah dianggap bersolawat. Jadi dia bertakbir kedua, dia membaca salawat kepada Nabi. Summa yukabbir. Kemudian bertakbir. Sekarang takbir yang ketiga. Wa yaqulu, dan dia berdoa. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sogirina wa kabirina wa dakarina wa unsana. Ini doa jenazah yang paling pendek ini. Terus setelahnya masih ada innaka ta'lamu munqalabana wa maswana wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahya 'alal islam was sunnah wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alaihima. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ini beberapa hadis ya, boleh kita pilih. Yang jelas sebelum kita baca lanjut doanya ini sambil sebentar diterjemahkan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, idza shallaitum 'alal janazah fa akhlisu lahu du'a. Kalau kalian mensolati jenazah, ikhlaskan untuknya doa. Bahkan sebagian para ulama rahimahumullah ta'ala menyatakan rukun dari sholat jenazah, doa. Kalau kita hanya takbir, Allahu Akbar, tidak baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, tidak bersalawat. Allahu Akbar, berdoa saja. Allahu Akbar baru salam, sah. Karena kata mereka rukun dalam sholat jenazah, takbir 4 kali, dan doa. Itu yang dibilang rukun. Walaupun ulama lain lagi menambahkan di antara rukunnya Al-Fatihah. Karena tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Ini berlaku di semua sholat. Ini berlaku di semua sholat. Untuk doanya, sepakat para ulama madhab tidak ada silang pendapat. Doa apapun yang kita doakan, itu dianggap berdoa. Karena memang Nabi SAW katakan, idza shallaitum 'alal janazah fa akhlisu lahu doa. Kalau kalian mensolat di jenazah, ikhlaskan doa.
Jadi doa apapun yang kita ucapkan untuk si mayat, itu sudah dianggap kita berdoa untuknya. Kita ulang-ulang misalnya Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Itu terus kita ulang. Atau Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu misalnya. Iya, maka kita juga sudah dianggap berdoa. Tapi kalau kita menghafal doa yang datang dari Nabi, lebih utama karena maknanya lebih bagus, lebih indah. Di antara doa yang datang dari Nabi, ini. Ada beberapa doa ini sebenarnya beberapa riwayat beliau gabungkan dalam satu semua penyampaian. Doa yang pertama ini, Allahumma gfirli hayyina. Ya Allah ampuni orang yang hidup di antara kami. Wa mayyitina, dan orang yang meninggal di antara kami. Wa syahidina, orang yang hadir bersama kami sekarang. Wa ghaibina, dan orang-orang yang tidak hadir bersama kami. Wa saghirina, anak kecil dari kami. Wa kabirina, orang-orang besar dari kami. Wa dzakarina, laki-lakinya dari kami. Wa unsana, dan perempuannya dari kami. Innaka ta'lamu munqalabana wa matwana. Engkau mengetahui kembalinya kami dan tempat kembalinya kami. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha mampu atas segala sesuatu. Boleh sampai di situ. Kemudian boleh juga setelahnya kita baca Allahumma man ahyaitahu minna. Ya Allah, siapa yang engkau hidupkan dari kami, fa ahyihi alal islam wa sunnah. Hidupkanlah di atas Islam dan sunnah. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alaihima. Siapa yang engkau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah di atas Islam dan sunnah. Ini sampai di situ doa diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya. Ada lagi doa setelahnya dan ini lebih sahih juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia, wa akrim nuzulah, muliakan tempat turunnya, yaitu di kuburan. Wa ausi' madkhalah, lapangkan tempat masuknya, yaitu kuburannya. Waksilhu bil ma'i, sucikanlah dia dengan air. Wasalji, salju, wal barodi, embun. Wa nakkihi minadz dzunub, sucikan dia dari dosa-dosanya. Wal khotoya, kesalahan-kesalahannya. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana disucikan pakaian putih dari kotoran. Wa abdilu daron khairon min darihi, gantilah untuknya negeri yang lebih baik daripada negerinya. Wa jiwaron khairon min jiwarihi, tetangga yang lebih baik daripada tetangganya, ya. Wa zaujan khairon min zaujihi, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Wa adkhilhul jannah, masukkanlah dia ke dalam surga. Wa'idhu min adabil qabr, lindungilah dia dari siksa kubur. Wa'idhu min adabin nar, dan lindungilah dia dari adab neraka. Sampai situ juga itu adalah doa ya dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian wafsah lahu fi qabri, ini tambahan juga di hadis Abu yang ketika Nabi berdoa mendoakan Abu Salamah, wafsah lahu fi qabri, lapangkan kuburannya, wa nawwir lahu fi, berikanlah cahaya di dalam kuburannya. Ini doa yang kedua, ini adalah termasuk doa yang panjang dari yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat yang hadir waktu itu dia berharap kalau jenazahnya itu adalah dia. Karena memang penuh dengan keutamaan dan permintaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang membaca ini, maka dia telah membaca yang Nabi baca. Tapi kalau tidak mampu dihafal, tidak apa-apa. Jangan sampai, oh saya belum hafal, disuruh, ayo kita sholat jenazah. Saya belum hafal doanya. Tidak, walaupun kita tidak hafal, boleh kita berdoa dengan apa yang kita minta. Bahkan kata para ulama, kalau kita bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan Rob kami. Kan masuk kita yang minta dan orang yang meninggal. Iya. Kan kita pakainya pakainya domir kami. Boleh kita pakai. Tsumma yukabbir, kemudian bertakbir yang keempat, wa yusallim taslimatan wahidatan an yaminihi,
dan dia salam 1 kali salam dari ke kanannya, wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah. Ini yang terakhir, dia mengangkat tangannya setiap takbir. Jadi setiap takbir itu disunahkan mengangkat tangan, dan apa yang belum bilang ini adalah merupakan pendapat mayoritas ahli fikih. Ini secara umum sholat jenazah, belum dirinci hukum takbirnya, ini nanti di pertemuan yang akan datang. Yang jelas dilihat dari apa yang di sini disebutkan, bahwa sholat jenazah itu 4 kali takbir. Dan itu disepakati oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada penukilan dari sahabat juga Sahih Muslim, bahwa di antara juga pernah Nabi bertakbir 5 kali. Dan boleh juga takbirnya 5 kali. Boleh dilakukan. Itu yang paling sahihnya dari Nabi hanya 2 ini. 4 kali, dan itu kebanyakan yang Nabi lakukan. Pernah juga 5 kali. Pernah juga 5 kali. Adapun dinukil dari para sahabat, mereka ada yang takbir sampai 7 kali. Ada yang takbir sampai 9 kali dari mereka. Dan itu dibolehkan dilakukan. Tapi kalau kita terbatas pada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka itu lebih bagus. 4 kali takbir. Takbir pertama itu baca Al-Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga doa, takbir keempat salam. Kalau ada yang berdoa, tidak apa-apa di takbir keempat juga. Ini terkait dengan takbirnya. Adapun hukumnya insya Allah kita ambil lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Apakah boleh perempuan ikut sholat jenazah? Boleh. Iya. Boleh perempuan ikut mensolati jenazah. Nanti insya Allah. Ini baru takbirnya saja dulu. Insya Allah itu. Apakah ilmu sihir dapat membunuh? Iya, dapat membunuh. Ilmu sihir dapat membunuh, tapi biidnillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidnillah." Mereka tukang sihir tidak mampu memberikan bahaya kepada seorang pun kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang manakah yang lebih utama? Sholat duha setiap hari atau diseling-seling, di selang-seling hari mengerjakannya? Karena saya pernah dengar sholat duha adalah sedekah anggota badan. Dan penamaan manakah yang lebih baik untuk Al-Imam An-Nawawi? An-Nawawi baik untuk Al-Imam An-Nawawi atau An-Nawawi. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Untuk sholat duha boleh kita lakukan setiap hari. Iya. Karena terkait dengan Nabi ketika Nabi SAW katakan, kullu sulama bani Adam sodaqah. Ya, alaihi sodaqah. Setiap persendian anak Adam itu wajib bersedekah. Nabi sebutkan hal-hal yang wajib dia lakukan. Dia dari sedekah-sedekah, kemudian Nabi katakan di akhir, semua itu dicukupi oleh 2 rakaat duha. 2 rakaat duha. Dan itu boleh dilakukan setiap hari. Ini tadi yang pertanyaan pertama. Bolehkah perempuan ikut sholat jenazah? Kita kasih buku. Mau bertanya? Wah, Masya Allah ini. Bahaya ini, ada tanda-tanda kebaikan. Silakan. Silakan.
Gimana caranya mengurus jenazah ketika mana yang berlaut tinggal Baik. kita tunggu 1 bulan atau 2 bulan nanti jenazahnya busuk, gimana kalau kita lepas dari laut? Baik, Masya Allah. Terkait dengan orang yang meninggal lagi dalam perjalanan di laut, dilihat. Kalau bisa disimpan dan tidak rusak jenazahnya sampai keluar, maka disimpan. Kalau tidak bisa, maka dikubur di laut. Dikubur di laut. Pasang yang memberatkan supaya dia tenggelam. Dan di situ kuburannya. Pelaksananya sama semuanya dengan yang di darat. Dimandikan, disolati, dikafani, semuanya. Kan ada sarung tuh. Ada selimut. Kan dah harus itu kain kafan. Boleh selimut, boleh sarung. Boleh. Jadi kita kasih dia. Tapi pertanyaan titipan. Dia tidak berlaku di. Tapi saya tergantung ketua. Kasih Midi. Bismillah. Apa hukum mendoakan orang yang bersin tasmid tatkala berada di majelis? Apakah harus semua yang hadir mendoakan ataukah cukup satu orang saja? Iya, itu mendoakan orang yang bersin itu hakul muslim, al-muslim. Dia setiap muslim, bukan diwakilkan kepada orang lain. Jadi kalau ada yang bersin dia bilang alhamdulillah, kita ucapkan apa? Yarhamukallah. Iya, yarhamukallah. Kita ucapkan. Apa betul Ustaz hadits yang mengatakan bersetubuh dengan istri sebelum berangkat sholat Jumat mendatangkan pahala yang besar? Tidak ada hadis. Iya. Tidak ada hadisnya. Iya. Tapi siapa tahu ada yang pernah. Iya. Yang ada hadisnya itu adalah ya man ghassala waqtasala yaumal jum'ah. Ya, siapa yang mandi dan ya ada yang mengatakan ghassala menjadi sebab orang lain mandi. Walaupun para ulama mengatakan salah arti. Di situ ghassala maksudnya dia mandi dan dia membasahi kepalanya. Itu dibilang ghassala, bukan memandikan orang lain. Iya, jadi sebagian ulama seperti murid dari Syekh bin Baz mengatakan itu salah penafsiran. Sehingga ada yang mengatakan orang mandi Jumat sunnah, mandi berkah dulu. Jumat berkah. Harus dia junub dan menjunubkan orang lain. Bagaimana sama orang yang tidak punya istri? Iya, kasihan tidak berlaku itu hadis. Makanya hadis itu riwayat Bukhari Muslim juga, sahih tapi salah penafsiran. Yang ada lafadznya adalah seperti dalam lafadz lain, maniktasala yaumal jum'ati guslal janabah. Siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub. Tidak harus junub, tapi dia mandi seperti mandi junub. Maksudnya dia wudu dulu, baru siram, itu maksudnya. Tidak harus junub. Tidak harus junub. Bagaimana kalau masih ada hutang puasa, tapi ketika mau mengkodok, ternyata saya positif hamil. Apa yang harus saya lakukan dengan hutang saya itu, Ustaz? Tetap hutang. Hutang tetap hutang, wajib kita bayar. Kapanpun kita bisa. Kalau sekarang kita hamil, tidak mampu berpuasa, dengan keterangan dokter, tidak boleh perasaan. Iya, karena wanita hamil bukan tidak wajib berpuasa, tapi boleh tidak berpuasa jika membahayakan janinnya. Dan itu harus keterangan dokter. Tidak boleh perempuan itu bermudahan. Oh alhamdulillah hamil kak, puasa. Langsung berbahagia. Tidak boleh. Perempuan yang hamil, menyusui, itu tetap wajib berpuasa. Cuman diringankan untuk tidak berpuasa. Jadi ketika dia hamil, kalau utangnya tadi bukan karena hamil, wajib dia bayar. Kalau tidak mampu sekarang karena hamil, membahayakan janinnya, maka tetap utangnya di tahun berikutnya.
Ya, saat nanti dia tidak hamil. Saat nanti dia tidak hamil. Jadi tetap utangnya terus. Bagaimana hukumnya jika keluar beberapa helai rambut di luar jilbab saat sholat? Tapi kita sholat menggunakan cadar. Apakah sah sholatnya? Keluar ya. Kalau gunakan cadar kan orang hanya mata. Keluar ke mana? Ke mata. Nah, mas. Saya tidak paham orang pakai cadar keluar rambut. Gimana? Kan itu hampir tidak mungkin. Tapi siapa tahu. Yang jelas rambut bagi perempuan dalam sholat itu membatalkan sholat kalau kelihatan. Karena rambut yang boleh kelihatan dalam sholat bagi perempuan adalah wajah, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki. Telapaknya. Punggungnya, punggung tangan, batal sholat. Punggung kaki, batal sholat. Iya, itu yang boleh kelihatan. Rambut, batal sholat. Kalau dia tahu rambutnya keluar, batal sholatnya. Tapi kalau dia tidak sadar, sah sholatnya. Dan dia tidak berdosa, tidak perlu ulang. Tidak perlu ulang. Kalau dia tidak sadar bahwa ada ternyata yang keluar. Itu terkait dengan rambutnya seorang perempuan ketika sholat. Bolehkah mengucapkan Alhamdulillah jika ada orang yang meninggal? Aduh, agak masalah ini. Nanti orang akan salah paham dengan kita. Yeah. Sebenarnya kalau ada orang kena musibah, boleh kita bilang Alhamdulillahilladzi afana mimma btalakallahu bi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Boleh kita baca ini. Ada orang kena musibah, kita bilang Alhamdulillah yang menyelamatkan kami dari yang menimpamu dan melebihkan kami di atas makhluknya dengan banyak kelebihan. Boleh kita baca seperti itu kalau kita melihat, menyaksikan orang kena musibah. Orang kena musibah. Siapa yang membaca ini maka dia akan dilindungi dari musibah itu. Boleh, cuman khusus orang yang meninggal, kita memberikan takziah, memberikan ucapan hiburan kepada orang yang ditimpa musibah itu lebih utama. Lebih utama. Kita katakan kepadanya innalillah wa inna ilaihi roji'un. Itu yang sunnah. Itu yang sunnah. Kita mengingatkannya untuk bersabar. Itu yang sunnah. Apalagi nanti akan muncul persangkaan buruk orang. Ini orang bilang Alhamdulillah saya ini kena musibah. Ya, nanti ya akan ada seperti itu. Mengapa Alhamdulillah disebut doa paling utama? Karena pertama, orang itu tidak akan mengucapkan Alhamdulillah kecuali ada ta'zim dan ada cinta. Ada pengagungannya kepada yang memberikan nikmat. Dan ada cintanya. Orang tidak mungkin berterima kasih kepada seorang kalau tidak ada kecintaan kepada orang itu. Nah, apalagi yang memberikannya nikmat yang lebih besar daripada segala yang orang berikan. Makanya Alhamdulillah itu yang paling utama. Karena kalau orang ucapkan pasti dia ada ta'zim kepada yang memberikan nikmat. Ada pengagungannya. Yang mana ini tidak boleh memang diucapkan kepada orang lain. Orang kalau berbuat baik kepada kita. Dari Nabi SAW. Ya, man suni'a ilaihi ma'rufan. Faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan. Faqad ablagha fis sana. Kata Nabi, kalau ada orang yang dilakukan kepadanya kebaikan, kemudian dia berkata kepada orang itu, jazakallahu khairan, maka dia telah memujinya. Dia telah bagus dalam mendoakannya. Itu kalau sesama kita. Kalau sama Allah, Alhamdulillah. Karena kenapa? Karena ada pengagungan, ada cinta. Itu membuatnya lebih utama. Terus diantara yang membuatnya lebih utama, inilah ucapan penduduk surga. Ketika mereka sudah masuk surga, ini dia ucapkan. Ini dia ucapkan. Berarti dia adalah kalimat yang utama. Di samping maknanya, dan dia adalah ucapan dari yang orang-orang yang mendapatkan nikmat surga. Dan ini juga yang menunjukkan utamanya adalah yang selalu diucapkan oleh Nabi.
Nabi, kata Aisyah, kalau beliau ditimpa oleh kebaikan, alhamdulillah. Kalau ditimpa oleh keburukan, beliau juga bilang alhamdulillah. Jadi ini alhamdulillah adalah yang selalu diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus bersikap tawassut dalam mengambil keputusan? Yaitu sikap pertengahan. Ya, karena agama kita pertengahan, tidak berlebihan melampaui batas dalam mengambil sikap keputusan dan tidak juga menyepelekan. Tapi pertengahan. Dan juga memang Nabi SAW menganjurkan yang seperti itu. Kalau kita diberikan pilihan, maka pilih yang lebih baik dan yang pertengahan. Maksimal berapa orang yang memandikan jenazah? Untuk air mandinya, apakah memakai air biasa, air bidara dan kapur barus, atau air bidara saja dan kapur barus? Baik, ini dapat buku. Alhamdulillah. Maksimal berapa orang sesuai dengan kebutuhan. Lebih sedikit lebih bagus. Kenapa? Karena makin sedikit orang memandikan, makin bisa ditutup itu aibnya si mayat. Kadang orang makin banyak orang memandikan, makin banyak yang menceritakan terkait dengan apa yang dia jumpai di mayat. Maka lebih sedikit lebih bagus. Lebih sedikit maka lebih bagus. Dan tidak ada bilangannya. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk air mandinya memang ada dua uraian dari ulama kita. Karena Nabi SAW katakan, iksiluhu bima'in wasidrin wa syai' min kafur. Mandikan dia dengan air dan daun bidara serta kafur. Ketika disebutkan tiga ini ada memahami berarti air biasa, air bidara dan air yang dicampur kafur. Itu ada memahami begitu. Ada juga mengatakan bahwa air dicampur daun bidara dan kafur. Itu juga ada arahnya ke situ. Sehingga kalau memang air daun bidara sama kafur berarti dua airnya dengan daun bidara, dan itu pendapat mayoritas ulama, dan air terakhir kafur. Adapun kita kalau berpendapat dengan pendapat sebagian ulama, air biasa dulu, kemudian air dengan daun bidara, kemudian kafur, berarti ini tiga jenis airnya nanti. Ini bebas saja dilakukan, tapi kalau kita sebutkan atau lakukan dengan yang dipegang oleh mayoritas, itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Siapa punya pertanyaan itu? Tidak ada, alhamdulillah. Di belakang, kasih ke belakang. Bolehkah memakaikan parfum pada jenazah? Kalau boleh, kapan waktunya? Setelah dimandikan. Ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Bahwa setelah dimandikan, boleh memakaikan parfum kepada jenazah di tempat sujudnya, alat-alat sujudnya, di jidat, kaki, lutut, dan boleh di bagian badannya. Sudah kita jelaskan waktu pembahasan memberikan parfum kepada jenazah dan kain kafannya. Parfum, Mbak. Parfum ada alkoholnya atau tidak? Ya, tergantung pembahasan alkohol itu najis atau tidak. Kalau pendapat mayoritas, alkohol Pak tidak najis. Haram diminum tapi tidak najis zatnya. Karena pada saat pengharuman khamar, para sahabat tumpahkan di jalan-jalan. Tumpahkan di jalan-jalan. Sehingga alkohol itu tidak najis zatnya, tapi haram diminum. Ya, maka kalau tidak najis, tidak apa-apa. Dikasih parfum. Apalagi alkohol yang diparfum itu bukan alkohol yang diminum. Bukan alkohol yang diminum. Tidak apa-apa. Boleh kita pakai, kita kasih. Tapi kalau kita kasih parfum yang bibit tanpa alkohol itu lebih bagus karena lebih lama melengketnya dari yang alkohol. Silakan. Hukum wasiat. Baik. Hukum berwasiat itu dianjurkan dan dibolehkan, tidak wajib. Ada yang mengatakan wajib berwasiat. Iya. Terus terkait dengan wasiat,
itu kalau terkait dengan harta yang dia miliki, wasiatnya berupa hartanya, maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu yang pertama. Yang kedua, selain ahli waris. Tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Kebanyakan orang berwasiat tapi untuk ahli warisnya. Ahli waris itu kalau memang kita mau kasih, hibah namanya. Dikasih saat hidup. Dan harus dikasih semua. Tidak harus rata, tapi dikasih semua. Itu kalau untuk ahli waris. Adapun wasiat, ini untuk selain orang yang akan membagi waris. Karena Nabi SAW mengatakan, la wasiat ahli waris. Tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Karena mereka akan membagi warisan. Banyak keributan karena ada wasiat untuk ahli waris. Ya, kalau ada wasiat untuk ahli waris, batal wasiatnya. Harus dibagi sesuai dengan warisan. Tapi kalau dia berwasiat untuk selain ahli waris, maka dijalankan. Dengan syarat harus sepertiga dari harta. Tidak boleh lebih. Jangan sampai nanti dia wasiatkan setengah hartanya untuk selain ahli warisnya. Tidak boleh. Itu zalim terhadap ahli waris. Batal. Yang dijalankan sepertiga saja. Misalnya dia punya harta 10 juta. Sudah boleh dia berwasiat sepertiga dari 10 juta. Karena ada sahabat Nabi SAW. Dia bilang, saya hanya punya anak perempuan. Waktu itu dia sakit. Dia bilang, boleh nggak saya berwasiat untuk dengan seluruh hartaku. Karena ini anak perempuan saya pasti nanti dinikahi oleh laki-laki. Dan dia insya Allah akan dibiayai oleh suaminya. Kata Nabi, enggak boleh. Dia bilang setengah. Rasulullah, enggak boleh. Setengah. Setelah itu dia bilang as-sulus. Gimana kalau sepertiga saya berwasiat dengan. Kata Nabi as-sulus. Was-sulus kasir. Sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Karena itu untuk selain ahli waris. Dan Nabi ingatkan. Kalau kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya. Itu lebih baik daripada mereka nanti meminta-minta. Kepada orang miskin. Iya. Tidak boleh. Itu yang terkait dengan. Masih banyak. Tidak bisa lagi. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Yang belum dapat hadiah, tunggu saja. Insya Allah. Semoga dapat pekan depan. Atau pekan berikutnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.